Oke, jumpa lagi di Omah Dipa. Kali ini kita kehadiran teman. eh Nama lengkapnya saya belum tahu, tapi nama panggilannya Dewa. Dewa ya, Om. Selamat datang Wa di Omah Dipa. Iya, makasih. Dewa ini adalah owner dari Lombok Experience ya, Wa ya. Iya, benar. Nah, Lombok Experience itu sendiri berarti kalau ngelihat dari nama aja itu pasti udah fokusnya di tourism pasti ya, di Iya, pariwisata ya. Tourism ya. Sejak kapan Wah ini Lombok Experience ada? Kita mulai itu di tahun 2015, Om Dipa. 2015 ya. Iya, 2015. 7 tahun dah. Udah lumayan 7 tahun, Lumayan tak berasa. ya. Iya ya. 2015. Iya. Itu kalau 2015 itu kalau di compare sama sekarang gimana? Perkembangan ya emang sedikit berbeda ya. Dari kita mulai dari 2015 tuh emang kita mengalami langsung peningkatan di bisnis itu ya, di tourism. Cuma terkendala dengan pandemi kemarin. Jadi itu kita anggap 2 tahun itu kita nggak ngapa-ngapain lah maksudnya. Iya ya, nggak kehitung lah ya. Banget, mati banget itu, Iya, mati iya. suri lah. Iya. Cuma kebetulan ya mulai ada gairah sedikit semenjak MotoGP, MotoGP, WSBK ini kita mulai ada Oke. gairah hidup lah Iya. lagi untuk di pariwisata gitu. Iya. Fokusnya ke mana si Lombok Experience ini? Jadi sebenarnya Lombok Experience ini konsepnya itu emang saya sempat dari zaman kuliah nih Om. Oke. Dari zaman kuliah itu kita flashback sedikit lah ya sebelum saya membangun Lombok Experience Betul. nih kan. Betul. Sebelum membangun Lombok Experience ini sebenarnya saya udah punya konsep dari semenjak kuliah. Jadi saat kuliah saya dulu di Jogja, saya sempat jalan-jalan di Jogja itu terutama ke Karimun Jawa dulu mungkin Om Dipa tahu kan. Iya. Itu sama teman-teman kampus itu untuk pertama kalinya mungkin saya jalan-jalan yang ngetrip lah kayak gitu. Orangnya sih nggak senang dulu kan ngetrip ngapain sih enak di rumah depan komputer kayak gitu kan. Habis itu ngetrip ke sana, diajakin teman, saya lihat di sana terus, wih Karimun Jawa ini bagus ya, dia bilang gitu. Maksudnya bagus pulaunya kayak gitu kan. Terus saya lihat, ih ini juga keren banget konsep agent yang ada yang kita waktu dibawa di sana itu kita snorkeling. Nah itu pertama kali saya snorkeling di sana Om Dipa. Jadi saya snorkeling. Cuma kalau snorkeling sana ini kayaknya kalau di Lombok lebih keren lagi nih saya bilang gitu kan. Dan di sini rame nih. Gimana konsep ini kalau saya bawa ke Lombok. Itu saya pikirnya kan kayak gitu. Padahal Lombok nih kan pariwisatanya bagus karena teman-teman yang dulu emang udah lebih awal kerja di bidang pariwisata tuh dia sering nge-share Lombok kayak gini. Nah baliklah saya ke Lombok, akhirnya saya sempat kerja dulu di salah satu BUMN, habis itu di sana saya banyak belajar juga kan tentang tourism. Akhirnya ya kita ngebuat untuk coba-coba dulu untuk Lombok Experience, berawal dari Instagram dulu Om. Berawal dari Instagram, terus Instagram ini kita cuma pengen kayak membangun database-nya Lombok. Iya, membangun database Lombok, kita share tempat-tempat indah lah. Dari situ itu ternyata impact-nya bagus gitu. Jadi terus ada yang datang, itu dari datang tuh bukan orang Indonesia tuh, tiba-tiba dari Malaysia ngontak saya. Iya, dari Malaysia. Terus bisa nggak kita diantarkan ke tempat ini, sedangkan saya basic saya masih bukan orang pariwisata, orang IT basic saya. Orang IT. Nah kebetulan saya punya teman terus saya konsultasi, dia udah lama di bidang pariwisata. Jadi kita rencana mau bangun berdua Lombok Experience ini awalnya. Udah dikonsultasi, diajarin ini nih kayak gini nih paketnya kayak gini kalau ke sini. Kalau kamu bingung udah transport aja lah gini kan nanti kita bawa ini udah transport aja dari situ kan. Setelah itu oke, deal nih sama yang dari Malaysia itu deal. Wih seneng banget dong gitu kan, seneng banget ini dah. Kadang kita iseng-iseng nih bangun Instagram kan, iseng-iseng dapat diajak jalan lah sama teman ke tempat ini, destinasi ini. Nah di situ saya banyak belajar tuh sama teman itu. Cuma teman ini sekarang waktu itu dia tuh punya hotel, jadi dia sibuk. Akhirnya dia bilang udah kamu ngurus sendiri aja bisnis itu. Dan saya lagi ngurus hotel saya katanya. Mungkin seperti itu sih. Berarti Lombok Experience ini berawal dari bisa dibilang hobi ya. Hobi bener. Hobi ya. Berarti karena kalau tak lihat Dewa ini ada basic di fotografi. Iya,
Emang dulu saya SMA sih, SMK dulu. Oke. SMK saya STM di multimedia. Emang familiar dengan kamera gitu. Cuma karena terkendala oleh orang tua kan yang PNS, kita mau beli barang itu masih iya komputer aja syukur kita punya kan, apalagi laptopnya syukur, apalagi kita minta kamera. Nah baru mulai mendalami kamera tuh ya semenjak ada di Lombok Experience sih. Akhirnya dapat uang, kita coba untuk berawal beli apa nih yang kira-kira beli GoPro. Ya udah beli GoPro karena snorkeling kan. Ya kita beli GoPro, dari start GoPro akhirnya kita bisa. Berarti apa namanya? Banyak juga si turis atau tamu yang datang tuh mereka lebih menggemari yang mana dari paket-paketnya yang Dewa buat itu? Sebenarnya market kita itu bisa kena dua sebenarnya, anak muda dan orang tua. Tapi so far market kita kebanyakan anak muda. Terus dan orang-orang yang apa kalau dibilang ngerti sosial media lah, kalau orang bilang apa kekinian ya apalah pokoknya yang zaman now lah zaman now lah yang ngerti sama teknologi lah, karena market kita kan di online ya. Itu jadi mereka datang dari hasil-hasil karya yang kita buat seperti itu kan, mau dong difotoin kayak gini gitu. Lebih ke situ berarti. Lebih ke situ ya, karena mereka tahu dokumentasinya kita lengkap di sini Dari foto underwater, foto darat sampai drone ada kita kayak gitu. Jadi udah sepaket yang kita bikin gitu sih Om Dipa. Berarti emang kalau dilihat dari keterangannya Dewa adalah fokusnya di situ ya. Fokusnya bahwa mengemas artinya si paket tourism yang ditawarkan lebih condong kepada dokumentasinya mereka selama ada di sini. Benar. Kita lebih ke situ ya. Pengen memberikan sesuatu yang berbeda. Jadi semisal mereka kalau ke Lombok kadang couple, ada yang fotoin siapa, ada kan. Kita kayak selain mereka dapat pengalaman yang secara lihat wisata itu, kita memberi pengalaman mereka itu dengan mengcapture ini loh kenang-kenangannya, hasil-hasil foto kayak gitu. Dan mereka biasanya setelah dapat foto itu mereka nge-share ke Instagram. Jadi itu secara nggak langsung kan orang dengan foto yang profesional yang didapat itu secara nggak langsung Lombok itu wah bagus ya gitu kan. Terpromot. Terpromot sendiri. Free lagi. Free lagi. Nah, di situ sih sebenarnya Om Dipa kita fokusnya di sana. Justru banyak kalau saya lihat sering terlewatkan atau terlupakan si bagian dokumentasi. Untuk beberapa mungkin ya nggak banyak sih ya, tapi kalau yang saya lihat dari pelaku pariwisata itu menjadi sering bukan disepelekan tapi mungkin lupa atau nggak sempat mikir untuk dokumentasi. Itu padahal itu di era sekarang penting banget. Nah, untuk pengalaman ketika tamu datang, ada nggak pengalaman yang unik gitu, yang lu pernah alamin? Bukan nggak usah unik deh ya. Yang paling berkesan. Yang paling berkesan sebenarnya hampir semua tamu itu ada aja meninggalkan kesan sama kita ya. Mungkin karena dia di trip-trip sebelumnya dia kadang juga, Mas sering ngomong, Mas saya di ngetrip tumben nih saya ditemenin bener-bener sama TL-nya, tour leadernya. Walaupun tamu tuh berdua, tapi kan kita temenin juga Mas. Sekalian moto kan. Dan dia setelah pulang kita kirimin file lewat online di Google Drive. Mereka tuh kadang-kadang gini, Mas Dewa, saya bingung yang mana yang mau saya post duluan katanya. Bagus semua. Iya kayak gitu. Tapi terlepas dari itu juga ada juga sih yang orangnya emang nggak senang difoto, yang kayak gitu. Ada juga itu kok. Berarti ya ada pengalaman begitu ya. Ada juga. Tapi kita juga memberikan hospitality juga. Kita juga, Mas saya nggak bisa difoto, nggak bisa di kamera nih, gitu kan. Ya udah. Jadi kita nyesuaiin aja sih. Yang senang foto ya. Pas ini dikit foto, sini dikit foto pasti ya. Anak sekarang gitu Kita aja seneng aja sih, karena kita emang tim saya sendiri itu orangnya yang bisa moto semua, fotografer semua di dalam, videografer ya. Kalau sekali tour gitu berapa timnya?
Ini Tim berapa orang? biasa kita kalau dia ngambil paket itu ada driver, ada tour leader yang fotografer langsung. Oh, Itu gitu tergantung lagi. Misalnya kalau untuk grup ya emang harus ditemenin sama guide kan di sini Ya, aturannya ya, gitu ya. kan. Berarti minimal 2 lah ya. 2 atau 3 lah Oke, kalau tanpa tim. Kecuali dia misalnya seandainya minta sama video, ya kita bisa lebih ada videografernya lagi Iya, gitu. beda budget berarti kan. Beda budget dong. Iya, 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 iya. Beda budget, ya. Kalau yang paling hobi di capture tuh biasanya tamu dari mana? Atau nggak ada, random aja mereka? Kan biasanya ada tuh kecenderungan daerah apa negara ini, wah ini hobi rata-rata nih di capture gitu. Oh gitu. Dokumen. Sebenarnya kalau untuk bule kadang-kadang mereka nggak suka ya. Iya, iya, iya. Bule nggak suka terlalu difoto. Apalagi kalau yang couple misalnya bule. Emang tapi market saya jarang bule ya. Lebih banyak ke masih di Indonesia ya dalam negeri Oh, market saya kan. domestik ya, Domestik ya. Kalaupun ada dapat bule misalnya kita udah ada paket misalnya sama foto. Kita tanya dulu. Oke. Misalnya apalagi couple nih yang baru honeymoon, mereka kan kadang-kadang Iyalah. malah TL-nya diusir. Ganggu nih. Ya gitu. Sorry saya pengen berduaan dan tunggu di mobil aja. Nah, kayak gitu kita tanya dulu yang sopan kan. Ini udah sama paket sama dokumentasi apa mau difoto. Oh ya nanti kadang-kadang nanti kayak gitu. Tapi kalau ada yang senang difoto biasanya sih yang emang anak-anak muda sih kadang-kadang. Yang mereka kadang-kadang yang sering juga yang kelulusan kuliah gitu tuh. Teman-teman kampus liburan ke Lombok yang biar tercapture ininya jalan-jalannya, kenang-kenangan karena mungkin pas dia tamat kuliah mereka udah mencar kan. Itu mungkin untuk video banyak kita dapat seperti itu banyak. Gitu ya. Anak-anak kuliahan yang mau lulusan tanya gimana nih dari mana misalnya dari Surabaya ke Lombok sama teman siapa nih bisa kita nanya gitu kan. Grupnya sama siapa aja. Oh ini sama teman-teman kampus kita mau kelulusan Mas Dewa. Oh gitu ya ini dah nggak tahu kalau udah kerja kan susah nih kayak gitu. Kadang juga ada family trip. Family trip juga senang difoto juga capture dengan anak-anaknya kayak gitu. Ya gitu sih. Pernah nggak sih ada satu kejadian si couple gitu minta didokumentasikan gitu? Ada nggak kejadian dengan sisi romantisnya mereka gitu? Ada ya. Biasanya mereka yang honeymoon biasanya bule ya. Enggak domestik lebih banyak. Domestik ya. Domestik mereka nyari kita karena kadang-kadang mereka itu ada tuh kalau ada kan pre-wedding nih. Setelah wedding itu kan ada tuh post-wedding. Post-wedding. Jadi dia bilang, Mas Dewa, saya tuh nggak sempat pre-wedding. Dia bilang katanya kita tuh langsung wedding. Jadi kita di Lombok tuh bisa nggak kita fotonya kayak pre-wedding? Ya udah. Iya, post-wedding. Iya, kita siap motoin asal konsepnya dari mereka. Misalnya mau pakai baju apa bisa kita bantuin. Sambil jalan-jalan, sambil nge-trip gitu kan. Nyesuaiin ya dengan apa yang mereka mau ya. Jadi mereka gak bilang, wah ini kita udah kayak pre-wedding nih gitu, padahal nge-trip nih gitu. Wah asik tuh ya. Iya, seperti itu sih. Berarti kalau kan dia bilang flashback dulu, sempat di Jogja kan? Iya, sempat. Nah di Jogja dulu apa ini ya kuliahnya? Saya dulu karena dari SMK multimedia, saya ngambil ke TI dulu, lanjut lagi biar linear, linear. Emang dulu saya nggak ada namanya kepikiran untuk bisnis tourism ya, ada kepikiran. Berarti emang demen sama ini ya? Demen TI ya? IT ya. IT ya? Iya, emang saya dulu tuh pikiran saya mau kerja di bank. Mau jadi IT-nya, kalau nggak saya kerja di Telkom, mau jadi orang IT-nya. Nggak tahu tiba-tiba semenjak di Jogja, malah kebetulan kampus saya kan kampus yang emang menerapkan entrepreneurship. Jadi emang dididik itu kita untuk berwirausaha kayak gitu kan. Yaudah secara nggak langsung mindset kita juga berubah nih, apa nih bisnis yang mau kita pakai. Berhubung saya di Lombok, apa yang bisa kita ada peluangnya, ya udah itu yang digarap. Berarti ya tourism dong. Memang tetap aja di era sekarang kan IT itu kepake banget dia. Ilmunya kepake semua. Ilmunya kepake. Kayak contoh saya ngedesain juga dulu kan. Emang saya orang multimedia kayak desain, kayak bikin video itu kepakainya di sini juga. Jadi berpikir, wah ini capek banget nih kita desainin untuk usahanya orang. Harus buat usaha sendiri. Udah gimana nih kita bangun usaha sendiri gitu kan. Iya benar. Emang kalau dulu kan desain
kita ngedesainin juga freelance. Saya freelance dulu waktu masih di kampus juga ngedesain Om. Oke. Sebelum ini jadi ngedesainin usaha-usaha orang yang dari luar negeri biasanya. Oke. Jadi sebelum ada kayak misalnya usaha apa nih kita udah lebih dulu tahu, desainer lebih dulu tahu. Tapi capek juga lama-lama, ya udah pengen ada usaha yang kelihatan nih, yang real, yang keluar juga Om. Karena capek juga di dalam komputer, di depan komputer kan. Kayak saya lah ya. Lagi pengen keluar terus nih sebenarnya ya. Digoyang. Jangan lah. Cerot itu. Emang kalau IT sih kepake banget sekarang. Nah, kalau ngomongin sempat stay di Jogja, terus akhirnya fokus ngebangun bisnis di tourism di Lombok gitu. Kalau di compare, ini kan juga di Jogja kan ada konsep tourism yang mereka tawarkan kan. Nah, ada nggak sih yang Dewa lihat yang bisa diaplikasi di Lombok di konsepnya konsep yang ada dari di Jogja ya. Kebetulan kalau di Jogja, saya saat di Jogja emang nggak merhatiin banget ya pariwisata di sana, karena di Lombok baru saya fokus di pariwisata. Cuma dari beberapa kali saya nge-trip di sana, emang Jogja ini kan pariwisatanya kebanyakan budaya ya. Budaya basisnya ya. Iya, saya sempat dulu yang nemenin teman-teman yang dari Lombok misalnya mau main-main ke Jogja, pasti nyarinya ke saya, misalnya temenin dong kan lagi di Jogja kuliah gitu. Temenin jalan-jalan yang emang mereka rapi sih di sana penataannya. Mungkin karena emang pariwisatanya lebih awal ya. Lebih memulai lebih dulu daripada kita ya. Jadinya mereka udah prepare, udah siap. Padahal kalau untuk dari segi tempat wisata misalnya kayak pantai mereka juga harus jauh tuh, harus ke Gunung Kidul tuh kan. Pantai kita menang lah. Ya, kita menang gitu. Cuma mereka rame gitu karena mungkin murah juga kan kalau ke sana lewat darat bisa kan. Iya. Terus juga wisatanya wisata budaya. Kayak misalnya contoh saya pernah ke keraton, ke Karaton ya. Apa maksudnya tempat keraton ya? Iya, keraton. Lupa saya. Ke keraton yang kita jalan-jalan masuk ke sana kan nemenin di alun-alun. Alun-alun dekat sana kan, itu kan. Jadi saya iseng ke masuk sana nganterin teman, ayo kesini. Terus ada guide nawarin mau pakai guide nggak? Nggak usah dah, gitu kan pikirnya kan. Jadi jalan-jalan. Akhirnya sampai sana kita bingung ini patung apa gitu. Tiba-tiba ada orang yang nyapu-nyapu gitu. Ini raja ini jelasin ini si ini. Akhirnya dianya jadi guide kita. Saya baru paham, ternyata emang pariwisata itu harus, kalau namanya budaya harus ada guide yang bisa menjelaskan sejarah-sejarahnya dari situ. Emang seperti itu sih di Jogja kan, namanya wisata budaya. Iya. Memang kalau kita lihat emang Jogja masih mempertahankan itu. Masih mempertahankan itu, benar-benar. Nah, kalau menurut Dewa bicara pariwisata Lombok gitu, yang paling bisa dijual ya, artinya yang menurut Dewa nih, yang paling bisa dijual tuh sisi apanya sih? Kalau ini dari pendapat saya ya, karena saya pelaku wisata, kita tuh masih bagus dari segi underwater sport tourismnya. Misalnya kayak snorkeling, diving itu sih yang masih kita bisa jual. Kedua, kita bisa jual dengan trekking Rinjaninya, itu yang emang populer itu banget. Famous ya lah. Iya, saya juga beberapa kali nemenin juga naik ke Rinjani tamu. Sempet ya? Iya, 2 kali malah. Jadi tamu dari Malaysia emang. Datang pertama nggak sanggup ke summit, jadi cuma 1 orang dari 7 tuh, dari 7 kalau nggak salah cuma 1 yang bisa ke summit tak temenin. Gitu. Tahun depan balik lagi. Lagi nyari, minta ditemenin naik lagi. Yang tahun depannya itu datang lagi tapi dengan grup yang berbeda sedikit, sama orang yang sama, 1 orang yang sama yang itu sampai ke itu. Enggak sampai itu. Tapi okay. Dia masih pengen penasaran. Ya? Akhirnya yang kedua kalinya dia sampai naik. Naik ke atas itu. Jadi nemenin dia lah. Itu sih kalau menurut saya di sini underwaternya kayak snorkeling, diving itu masih luar biasa kalau saya lihat. Kalau dibanding waktu saya snorkeling di pertama kali di Karimun itu, jauh itu emang beda jauh sih, beda jauh. Kalau pulaunya hampir mirip-mirip lah, pasirnya putih. Ya. Nah kalau
ngelihat momen kemarin MotoGP itu overload ya ininya. MotoGP Dewa sendiri saya ini enggak nah ini kalau untuk mengalami. MotoGP nih. MotoGP ini sebenarnya kita banyak bookingan. Oke. Cuma satu terkendala di hotel biasa. Oke. Hotel dan transport Pak Om. Jadi kita ngambilnya jadinya paketnya kebanyakan trip harian kita ngambil. Oh, gitu. Iya, tim-tim ya paling-paling yang nggak jalan itu kita bawa sana. Ini kan emang MotoGP ini emang event pertama nih. Iya. Banyaknya masuk agent-agent luar itu. Iya. Jadi ya kita yang bisa dibilang kalau Lombok Experience ini kan kita kayak semacam tour operator juga kan. Jadi kita masih pakai partner dan lain-lain juga untuk itu kan. Jadi emang agak terkendala di situ. Iya. Berarti kendalanya justru di hotel ya. Di hotel dengan harga yang tinggi, benar, terus tinggi nggak salah juga sih, nggak salah juga dengan masalah harga. Cuma kan emang kita di sini hotel masih sedikit banget kan, dengan permintaan yang sebegitu banyak. Betul. Gitu, jadinya Supply demand-nya nggak imbang ya. benar gitu. Iya. Jadi makanya kita jualan juga, tetap dapat juga, tapi nggak benar-benar kita fokusin jual trip yang Mandalika yang kayak gitu, nonton, nggak kita gitu. Jadi kita lebih ke trip jalan-jalannya kita ngambil yang di sana. Tapi impact-nya cukup besar banget itu. ya. Kalau emang kita bisa ngambil market tuh malah bagus banget sih. Iya. Cuma karena event pertama, Iya benar. semua pengen masuk ke sana. Pastilah. Iya, kayak gitu. Jadi kita ya ngalah dulu lah untuk tahun ini. Iya. Yang bilang gampang-gampang Tapi aja. kan kalau tahun ini ada kemungkinan beberapa event tuh yang skalanya internasional bilang gitu. Ntar lagi ada MXGP di Sumbawa. Itu udah ada itu sign untuk untuk saat ini kalau saya sendiri sih belum ya. Mungkin teman-teman yang biasanya marketnya di pemerintahan misalnya government biasanya udah ada sih. Karena market saya sendiri emang market saya lebih ke tamu direct langsung. Direct langsung, jadi nggak di government, nggak kayak gitu sih. Bukan jadi tetap grup. Kadang-kadang instansi kayak terakhir kita juga pernah megang Nokia juga. Oh gitu. Iya, itu 300 orang juga. Banyak. Nah itu mereka datang sendiri direct. Jadi tanpa ada agent dari sana. Kayak kita market kita lebih ke direct langsung perusahaan tuh. Tech Data, Nokia itu Telkomsel juga mereka kadang-kadang kontak kita langsung kayak gitu. Berarti Lombok Experience ini udah marketnya sebenarnya udah cukup bagus ya di luar lah bilang itu. Bisa dibilang mungkin kita lumayan lah, maksudnya kalau untuk di luar reputasi kita ya lumayan bagus lah kalau untuk di luar ya, lebih ke tamu direct langsung hubungin kita sih kayak gitu. Kendala apa biasanya kalau di lapangan yang sering menjadi kendala ketika ada paket gitu, tour gitu? So far sih kalau untuk kendala sih nggak ada sih ya Om ya. Cuma semenjak pandemik ini ada beberapa yang tempat-tempat yang wisata yang emang agak kurang diurus ya sama pemerintah faktor ya itu kita juga nggak bisa nyalahin juga kan. Ya itu juga, terus banyak teman-teman yang punya restoran mungkin tutup juga kadang-kadang kan. Jadi kita harus jadi paket yang kita buat itu berubah sedikit tempat makannya misalnya. Terus ketiga dari harga-harga hotel pandemik kan berubah banget. Benar. Dan rata-rata teman-teman hotel juga untuk ke agent belum bisa ngasih kontrak rate juga kan karena masih fleksibelnya harga menyesuaikan kan. Mungkin itu sih. Semoga tahun ini sih kita udah berbenah mulai stabil seperti dulu. Kita punya harga yang fix, semua buka, ini buka. Tapi so far sampai sekarang juga udah mulai kok, udah nggak ada kendala juga sih semenjak GP ini udah udah semua normal. Jika ngomongin balik lagi bicara tentang pariwisata nih, ketika kemarin momen MotoGP daerah lain area lain kayak Senggigi gitu sekarang pun masih seperti mati ya gitu. Yang saya lihat gitu loh. Kira-kira ada nggak sih satu ide atau pemikiran tuh harus diapain tuh dengan
bicara tentang inilah apa namanya biar tidak terjadi desentralisasi. Kalau momen MotoGP udah Mandalika aja yang di-push cetak gitu. Kalau menurut saya lebih sering ke event sih. Bikin-bikin event tapi dengan bantuan promosinya yang jangan event itu dipromosiinnya untuk orang Lombok, yang nonton orang Lombok. Harus luar targetnya kan. Kalau bisa yang berani itu promosinya ya misalnya kita event di sini dia promosinya di Jakarta. Kalau bisa ada billboard di sana, eventnya di sana ditampilin. Jadi itu bikin daya tarik orang sana ke sini gitu kan. Jakarta, Surabaya, misal kota-kota besar seperti itu. Iya benar. Event-event itu sih yang penting ya. Karena kita lihat dari Mandalika juga itu gaungnya kan luar biasa itu. Promosinya juga luar biasa itu gitu kan. Karena yang kelola kan yang pusat kalau itu. Iya, itulah. Saya pengennya sih kalau bisa bikin event yang emang untuk dana untuk promosinya itu benar-benar dipakai dipromosiinnya keluar, promosi kayak di bandara-bandara, terus kayak di billboard atau di apa namanya LED, itu di yang kota-kota yang emang trafficnya tinggi. Terus dirangkul juga untuk berita apa namanya media yang sosial media terutama kan, yang gede-gede itu dirangkul sama pemerintah, jangan yang cuma hanya di Lombok aja, tapi dia kalau bisa ngerangkul yang di luar juga, misalnya daerah-daerah sana. Nasional lah. Benar, jadi bikin promosi itu lempar ke mereka aja, berapa biayanya, murah-murah kok, nggak mahal kok biasanya. Kayak gitu. Jadi itu juga secara nggak langsung kan sekarang serba digital kan, orang informasi kan cepet banget di sosial media, cepet banget gitu. Jadi enak untuk dijadiin tempat promosi juga. Nah kalau saya ngelihat belakangan melihat di entah itu media YouTube ataupun sosial media yang lain, saya lihat bahwa ada satu tren bicara tentang tourism itu yang disebut dengan off-grid living. Jadi konsep dia balik lagi bicara tentang nature, bicara tentang culture setempat yang memang unik gitu. Si wisatawan pengen datang ke satu tempat karena pengen ngelihat si culture daerah setempat gitu. Khususnya dengan kesibukan penduduk setempat. Contoh lah Bali, misalnya kalau Bali kan ada desa Penglipuran tuh yang sangat famous nomor 1 itu di dunia gitu. Nah kira-kira kalau menurut Dewa di sini ada nggak sih yang bisa disetting begitu gitu? Selama muter ngeliatin destinasi atau di tempat mana gitu, ada nggak kira-kira? Kalau dari saya pribadi sih, kita itu sedang membangun ya namanya desa wisata di sini ya. Untuk seperti itu kayaknya masih belum ya, kalau saya bilang belum bisa mencapai, masih jauh ya? Masih jauh juga karena yang saya lihat desa wisata yang ada di Lombok ini konsepnya hampir sama semua. Iya, desa wisata satu yang dijual apa? Sama, yang dijual kedua sama gitu kan. Yang mungkin emang melekat masih di tamu-tamu yang saya bawa itu ya emang masih yang desa-desa Sade, Ende, yang Sikurare itu masih sebelumnya lah ya. Iya, karena emang mereka dapat pengalaman baru, informasi baru tentang adat istiadat Lombok di sana. Nah, mengenai desa-desa wisata mungkin yang di tempat-tempat lain konsepnya hampir mirip-mirip sih. Belum ada menawarkan satu yang baru, yang spesifik gitu. Benar. Terus kalau untuk tempat wisata, kalau menurut saya kayaknya Sembalun tuh bagus buat ditata. Sembalun iyalah. Iya, itu mungkin bisa bikin daya tarik, bikin kangen orang ya, mungkin dengan suasananya seperti itu ya. Kayak gitu. Gili Trawangan pun juga sama. Dengan crowdednya bule. Untuk market anak muda ya ini ya. Market inilah ya. Beberapa kali juga nightlife lah itu ya. Benar, beberapa kali orang balik itu karena itu juga ke Gili Trawangan. Saya kangen Mas Dewa. Saya dulu pernah ke Lombok. Saya sempat ke Trawangan, tapi saya nggak nginep. Akhirnya datang untuk nginep. Untuk nginep biar tahu malamnya kayak gimana. Karena saya lihat ramai banget. Gitu. Itu juga salah satu daya tarik sih Gili Trawangan. Berarti bicara potensi banyak lah. Banyak yang harus. Tinggal dikelola aja sih sebenarnya. Karena kita masih baru sih, masih baru mulai berkembang ini kan. Benar.
Beda dengan Bali yang udah dari puluhan tahun itu sudah menata. Udah ini kita bakal bisa kok. Saya yakin bakal bisa asal benar-benar dikelola ininya pasti bisa. Menarik ya. Oke, berarti lumayan banyak ada wawasan baru buat saya. Oh, siap. Dengan adanya info ataupun sharing dari Dewa. Ada nggak hal yang lain yang terfikir dari Dewa yang saya belum sempat tanya? Bentar. Kalau bicara capacity penginapan. Iya. Event MotoGP kan kontraknya nggak mungkin cuma setahun. Iya. Gitu. Butuh berapa banyak kira-kira tuh anunya? Kayaknya kayak kemarin overload tuh ya. Overload. Sebenarnya overloadnya bukan karena ya ada contoh gini, ada event di luar balapnya, musik itu si artis-artis sampai harus nginep di sini tuh. Di mana? Di Mataram. Mataram ya. Beberapa artis kebetulan ponaan saya main ganti si Jering itu. Saya dapat infonya itu juga banyak banget yang belum dapat kamar di sini gitu. juga. Dan mereka mengeluhkan jarak yang terlalu jauh. Jarak iya benar-benar. Gitu antara Mataram ke Kuta, Mandalika. Wih jauh banget Ji dia bilang gitu. Iya. Berapa jam ya kemarin tuh akhirnya baru jam 12 malam baru nyampe sini. Itu kalau menurut Dewa sendiri kemungkinan untuk ngedevelop di area Kuta itu kan mestinya. Iya benar kayak katanya Om Dipa tadi itu emang kita tuh overload di daerah yang misalnya yang overloadnya daerah Kuta, overload daerah Senggigi, Mataram ya. Iya. Padahal Trawangan itu masih banyak yang kosong juga kan. Nah itu berarti itu ya PR-nya ya terutama dari kita juga sih. Kebetulan saya ada tamu juga yang nonton GP waktu itu. Itu saya edukasi buat mereka mau nginep di sana. Ya, tapi kan nggak. Tapi kadang-kadang nggak semua, satu kejauhan dan mereka pun itu dan dia pun nginep juga di Mandalika di tenda itu. Oke. Ada kan disediain tenda di sana. Jadi mereka dia nggak ngambil satu malam di sananya. Oke. Jadi dia tidur di tenda di sana. Ya akhirnya driver saya nginep di sana. Jadi emang mungkin akomodasi yang daerah-daerah sana mungkin tapi kayaknya investor bakal datang sih. Asal event ini nggak cuma GP aja ya. Betul. Ada event-event lain lagi karena investor juga ngelihatnya pasti kan masa mereka cuma mau 1 tahun sekali doang rame kan walaupun bisa nutupin ya dengan harga yang situ nutupin tapi kan mereka juga pengen yang berkelanjutan lah. Pasti. Hotelnya terisi investor. Karena kalau untuk investor sepemahaman saya gitu. Iya. Si investor akan menginvestasikan modalnya di satu lokasi bilang yang gede loh ya bukan yang kecil-kecil. Kalau investor gede mah proyeksinya pemerintah daerah mesti punya proyeksi minimal 5 tahun ke depan. Benar. Atau 10 tahun gitu. Pasti itu investor butuh melihat itu. Mana proyeksimu ya 5 tahun ke depan. Make sense nggak buat aku ngelontorin duit ke situ kan? Iya itu. Iya. Coba makanya kalau bisa ya akomodasinya ya diperbanyak sih. Memang kurang banget sih kalau kita mapping gitu. Wih cocok overload gitu. Iya, juga sih mungkin transport yang menghubungkan walaupun dia jauh tapi ada transport yang emang bisa membawa mereka untuk nonton ke sana itu juga nggak apa-apa sih, itu bisa membantu juga. Walaupun kita punya penyewaan jasa transport juga kan, tapi namanya transport publik itu emang penting juga sih. Iya. Kayak kemarin tuh kan terkendalanya di situ kayaknya. Problemnya di situ dia di transport kan. Benar. Iya. Saya sendiri juga nonton sih waktu itu MotoGP pengen tahu euforianya kan. Nonton itu ngecek di internet di sosial media berita kan. Saya lihat wah, ini macet, pakai mobil macet, pakai bis lama ininya ngantrinya dapat bis. Bener. Akhirnya ujung-ujungnya kebetulan saya sama istri nonton motor saya pakai Om. Oke. Akhirnya saya dari Mataram ke Mandalika pakai motor. Oh malah lebih cepat. Langsung ngejos saya cus. Parkirnya juga di tempat ada disiapin parkir. Nah kebetulan saya ngikutin arah aja kan, saya nggak tahu tuh rute-rutenya kan. Event pertama juga kita bingung kan. Tapi saya baca manual book guideline booknya.
jalur pintu masuk ini ke sini, ini ke sini. Akhirnya saya baca dari situ. Oh, udah coba kita ke sini parkir. Ya udah akhirnya kita parkir pas di depan dekat Pertamina. Oke. Jadi itu sebenarnya bukan tempat parkir, tapi tempat parkir warga ya. Tapi emang kebetulan arus yang kita dapat itu yang buka tutup di sana. Ada yang lewat bypass, ada yang lewat itu kan dibuka tutup. Kita dapatnya yang lewat Sengkol. Kita lewat Sengkol, akhirnya kita masuk sana dikasih. Ya udah parkirnya di sana aja, jalan sedikit masuk. Oh gini ya. Dan akhirnya kita pulang setelah habis acara. Habis selesai balapan pas GP-nya race-nya itu kan di puncak race-nya kita nggak nonton, cuma pengen lihat gimana sih eventnya ini gitu kan, eventnya seperti apa ya. Kita di travel kan juga harus tahu yang seperti itu kan, biar bisa berbicara ke tamu besok kan. Benar. Dan satu lagi nih, saya juga kemarin sempat nih. Jadi saya parkir, terus saya mau masuk ke gate kan saya dapat gate-nya tuh biru tuh Om Dipa. Saya masuk gate biru, saya nanya, ada mungkin 5 orang yang saya tanyain di sana. Orang pertama saya tanyain, Mas ini kalau masuk ke gate situ bisa lewat mana? Oh bisa, coba lewat sini aja, gate utama katanya. Oke. Saya jalan ke sana. Saya tanya lagi satu orang, kalau gate utama bisa nggak lewat sini yang biru? Bisa, oke. Yang orang ketiga ini, penjaga di sana pakai name tag. Pakai name tag sana. Ada ibu-ibu tuh. Dari jauh awalnya ngomong sama saya, Mas kalau kan dilihat kartu saya, wah ini di E misalnya dia di E nih kok lewat sini gitu katanya kan, kok lewat sini gitu kan katanya lewat sini, ini harusnya naik bis katanya di sana gitu katanya kan, saya bingung kan, saya nanya sana bisa kok Pak, saya bilang gitu, enggak ini di E gini katanya, terus ibu tuh datang marah, Mas kok saya lewat sini nggak bisa ya? Katanya gitu. Saya lewat sini nggak bisa katanya Mas yang bisa nih, yang mana yang benar? Saya bilang segini lah. Pak, yang ini yang E ini bukan masalah D apa, tapi ini warna, gate warnanya kan biru. Biru itu kalau saya baca di guideline-nya, di buku guideline-nya untuk event di Mandalika ini bisa lewat gate main utama, saya bilang. Oh gitu, ya saya cuma ini nih. Nah, berarti kan kayaknya kurangnya mendelegasikan itu gitu loh. Terus tamu-tamu saya yang ke Lombok semua saya kasih guideline yang untuk mereka nonton gitu loh. Jadi terbantu banget. Awalnya mereka blank gitu. Nanti saya gimana ya? Semua driver saya semua saya kasih semua ini pelajarin nanti besok gini ya. Kayak seperti itu. Jadi kayaknya ada yang kurang dalam mendelegasikan informasi seperti itu. Banyak yang marah-marah pintu masuknya mana ini. Iya benar. Kayak gitu. Itu baru case untuk masuk. Case untuk masuk. Pulangnya saya dapetin masalah itu. Saya dapetin di situ. Betul. Iya dia malah bilang saya nggak tahu, saya cuma ngatur gini ya. Tadi kenapa saya dibilang nggak boleh masuk kalau emang cuma ngatur gitu kan. Akhirnya saya masuk ke dalam, terus saya nanya lagi, ada 5 kali saya nanya di situ buat make sure bener-bener gitu kan. Kalau biru bisa sini nggak gate-nya? Oh biru bisa, langsung sana. Ya udah langsung masuk. Banyak saya nanya di situ, saking kita udah baca guideline tetap. Ternyata dari orang sana di edukasinya kayaknya kurang jelas untuk masalah itu kan. Mereka mungkin satu orang itu, mungkin yang lain udah ya. Mungkin kebetulan saya ketemunya orang itu. Tapi ada yang komplain ibu-ibu dari Medan itu. Ada Medan apa Sumatera pokoknya. Wah abang nih gimana sih? Kalau itu Sumateranya kan. Dia kartunya dia gate-nya hijau. Yang saya hijau saya kasih tahu, Bu, kalau hijau setahu saya di guideline itu ibu lewat sini ke sana, ada gate-nya di sana gitu kan. Itu yang saya baca. Kalau merah bisa lewat sini, biru bisa lewat gate sini. Saya bilang, oh gitu ya Mas. Iya, marah-marah ke bapaknya tuh. Iya, berarti product knowledge-nya knowledge sebenarnya. Product knowledge-nya itu masih kayaknya harus benar-benar PR itu ya. Betul. Iya, kalau ngelihat preparation-nya juga sih memang kemarin itu terlihat dari masa pengaspalan, terus prepare area itu memang terlihat mepet sih. Iya emang preparation dan event pertama langsung internasional yang mungkin Indonesia sendiri nggak nyangka kita punya sirkuit ya. Dan yang paling nggak nyangka mungkin orang sana bisa punya sirkuit internasional MotoGP lagi. Bener. Ya kayak gitu ya, lumayan lah buat
ya walaupun dengan event itu hal-hal yang bisa diperbaiki ke depannya. Oh iya, pasti, yang sangat itu kan itu. karena event pertama kan. Ya, sangat Dengan bisa. event pertama dengan apa namanya? Saya bilang sukses sih untuk itu. Sukses. Karena semua kena dampak di situ dari Sukses. segi ekonominya, itu event-eventnya. Kalau eventnya dan impactnya, saya rasa sukses besar. Iya. Gitu. Karena memang jangankan mereka, mungkin yang di luar konteks tourism pun mereka dapat impactnya. Gitu. Dan emang mereka juga yang nonton nggak cuma nonton, masih ada jalan-jalan juga. Benar. Nah, yang di Uber adalah yang siapa yang datang dan akhirnya mau invest. Kan itu sebenarnya targetnya. Iya. Ya kan pasti ke situ ininya. Oke. Ya, cukup panjang nih obrolan. Iya. Soalnya luas kayaknya pariwisata. Kalau pariwisata nggak ada habisnya, Bang. Iya, ada habisnya. Nggak ada habisnya. Tapi ini buat saya seandainya Dewa ada waktu next gitu. Saya kepengen mengundang Dewa lagi, tapi yang kita bahas bukan tourism. Saya kok kepikiran tertarik ngobrol sama dia, ngobrolin tentang IT. Itu asik tuh. Artinya kan gini, bahwa kebutuhan akan IT di era sekarang itu kan gede banget. Iya. Ya kan, ada sesuatu tuh, misalnya kayak Dewa memang ada basic IT, akhirnya mungkin karena ada basic itu ngebantu banget. Iya kan? Iya. Ada nggak sih? Sebelumnya kalau kita berbicara IT itu luas kan juga. Iya. Punya bidang-bidangnya. Betul. Jadi kebanyakan orang umum bilang orang IT itu orang yang serba bisa. Ya. Oh, itu iya, salah Banyak perspektif umum ya. itu. Padahal kita di kampus itu kita disuruh milih. Betul. Mau spesialis IT-mu apa gitu. Iya. Multimedia sendiri itu termasuk juga di IT di sana. Betul. Di IT di sana kita juga milih. Kebetulan dulu saya ngambil jaringan, IT jaringan. Itu kan nolong banget tuh pasti. Bener, iya cuma kan? Mungkin saya salah ngambil jaringan. Kenapa saya tidak lebih berdalam lagi multimedia kayak perfilman dan lain-lain. Yang ini ya. Yang linear. Karena saya emang kayak tadi saya ngomong saya pengen kerja di bank, IT-nya bank, IT karena mungkin kebanyakan nonton film-film hacker-hacker gitu kan Om. Saya malah kepengen sekarang kepengen ngehack. Pernah nyoba-nyoba juga dulu kan ngetes kayak gitu. Cuma saya mikir, waduh kalau jaringan ini mahal juga Om pelajaran kita harus lebih sering praktek di lapangannya juga. Kenapa saya milih multimedia ya karena kita banyak tutorialnya yang kita bisa pelajarin di YouTube terutama kalau jaringan kan harus case-nya ya jaringan ini gimana itu kadang-kadang yang kita pelajari itu beda dengan ini Oke. itu dan ada pemrograman juga tapi pemrograman saya mah nggak terlalu pemrograman ngerti konsepnya lah kalau misalnya disuruh bikin program ini karena kan desainer juga kan dulu kan ngedesain juga kayak UI UX-nya user interface user experience-nya bikin desain aplikasi mobile website gimana dari ini jalurnya kemana kayak gitu kan kayak flow-nya lah dia kayak gitu. Nah itu paham saya misalnya ada orang mau bikin usaha dengan apa butuh website ini kesini pick-nya ini apa kebutuhannya ini ya gitu. Paham sih ya untuk saat ini juga kadang-kadang ada banyak teman-teman minta gimana nih saya bantuin untuk di usaha saya untuk apa nih yang dibutuhin misalnya terus digital marketingnya cuma paham sih karena emang itu tak terapin juga di usaha gitu kayak di website di sosial media juga kan YouTube impactnya gede tuh bicara IT memang kan mungkin spesifikasinya Dewa dulu di jaringan tapi kan ada develop dari situ dengan basic seperti itu kan ada yang bisa di develop. Tapi itu udah lama banget sih Om Dipa. Iya, saya udah udah lama. Udah agak luntur ya. Udah agak luntur kita. Ya, oke. Sekarang kita kerjanya ke tourism nih ya
Tapi tamu lebih asik sih ya, tourismnya happy ya. Pokoknya asal tamu senang, kita senang. Iya. Iya, tamu happy, kita ATS happy. berarti asal tamu senang. Iya, kitanya senang gitu Oke. kan. Karena mereka datang ke Lombok ini kan untuk senang-senang kan, untuk itu. Jadi kita ya bawa dia untuk senang-senang. Kenapa dibawa susah? Kadang-kadang kita nggak berani ngomongin masalah kerjaan mereka. Iya. Kita tanya misalnya, Mas kerja di mana di situ? Nah itu kadang-kadang kita juga menghindari. Kecuali mereka ngomong sendiri, saya kerja di sini. Apalagi kita tanya apa kegiatan nih di sana? Kantor, misalnya saya kerja di sini. Oh, habis itu kita nggak lanjutin lagi. Karena mereka mungkin ke sini, urusan kantor sudah. Oh iya, orang memang pengen, iya kebanyakan kan pengen refresh. Iya, pengen refresh sih itu kalau mereka. Iya, oke. Terakhir kemarin baru terakhir bawa tamu yang nonton GP, itu dokter ada 2 orang, suami istri dokter. Oke. Main-main tak ajak ke Sembalun sana, ajak ke air terjun tuh Mangku Sakti itu kan. Off-road dikit lah, orangnya berdua, anak-anaknya ditinggal di Medan katanya. Datang ke sana, nyeletuk. Di sini kalau berobat di mana Mas Dewa kayak gitu kan. Ada rumah sakit, klinik ada nggak? Klinik mungkin masih pakai ini ya, belum banyak ya di Sembalun Lesen. Wah, kalau saya buka usaha. Wah, itu bagus tuh. Klinik gimana sih Mas Dewa? Bisa. Hubungin saya. Jiwa calo ya. Betul. Tapi memang kalau kita ketawa-ketawa. Kita ngelihat kan Lombok masih butuh banyak. Iya, benar. Investasi. Iya, gerbang masuknya di tourism. Betul. Gerbang masuk investor tuh di tourism, nggak bisa dipungkiri. Mereka datang ke sini liburan, kita nggak tahu siapa mereka kadang-kadang. Benar. Tiba-tiba datang sini, ngelihat sini, besok. Gimana mau main ke sana lagi, tapi ini untuk urusan lain misalnya gitu kan. Kadang-kadang ya emang gerbangnya di tourism investor itu. Ya, benar. Ini dah. Ya, oke, cukup panjang ngobrolan saya bersama Dewa dari Lombok Experience. Banyak yang menarik, Wah. Banyak yang menarik. Next kita sambung lagi. Karena kalau kita sambung udah berapa menit ya? Lumayan. Iya. Udah sejam. Karena emang nggak berasa karena asik kan ngobrolin kayak gini. Oke, thank you banget, makasih lu udah mau hadir di Rumah Dipa. Makasih udah diundang. Terima kasih banyak untuk wawasan-wawasan dan informasinya. Iya, semoga bermanfaat. Ya, semoga juga Lombok Experience makin maju ke depan. Iya, makasih. Dan pariwisata makin pesat berkembangnya di Lombok. Dan perekonomian bisa pulih kembali. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di sesi yang berikutnya.